Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, melanjutkan kajian yang tadi, kita sekarang akan membicarakan tentang fungsi keluarga dalam mendidik anak. Yang ini masuk salah satu fungsi dari fungsi-fungsi keluarga, yaitu fungsi edukatif. Sebelumnya sudah kita bicarakan tentang fungsi keluarga. Ada fungsi afektif dan reproduktif, fungsi religius, fungsi rekreatif, fungsi protektif, fungsi edukatif. Jadi yang sekarang kita tekankan berada pada fungsi edukatif. Ada 3 lingkungan pendidikan yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian anak. Seperti yang tadi sedikit saya uraikan. Yang pertama adalah sekolah yang pertama, lingkungan pertama, the first school, ya, dan the second school atau second education, dan the third school atau the third education, yaitu lingkungan sekolah pertama, keluarga, yang disebut dengan the first school. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, the second school, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat, yang di sini diistilahkan dengan the third school. Yang ideal adalah terjadi hubungan yang harmonis, menyatu dan terintegrasi antara ketiga lingkungan tersebut. Jadi antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dengan lingkungan masyarakat itu harus sama, harus jalan. Intinya apa yang diajarkan di sekolah itu juga didukung dengan praktek yang ada dalam keluarga. Tidak bertentangan dengan di mana anak itu bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Kalau salah satu dari ketiga lingkungan ini tidak saling mendukung, maka di situ akan terjadi ketimpangan, akan melahirkan split personality. Jadi tetapi pada kenyataannya tidak selalu demikian. Betapa banyak kontroversi dan kontradiksi antara yang seharusnya dengan yang sesungguhnya, antara idealitas dengan realitas, antara yang di rumah dan di lingkungan masyarakat. Terjadi krisis panutan atau uswah hasanah, krisis uswah hasanah. Belum terintegrasinya materi pelajaran agama dan umum dan sebagainya yang sering mengakibatkan pecahnya kepribadian, atau saya istilahkan di sini dengan split personality, dan kebingungan bagi si anak. Kenapa? Karena tidak sesuai antara lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, ataupun lingkungan di mana sang anak bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketiganya ini sebetulnya harus kompak, harus menyatu, harus terpadu, jangan sampai ada perbedaan. Sebagai contoh, siaran televisi yang di satu sisi diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat, tetapi di sisi lain begitu banyak cara yang tidak mendidik, bahkan ada kecenderungan merusak akhlak dan moral. Di sini juga disebutkan oleh Jus Howell dalam bukunya 1984. Ia mengemukakan bahwa televisi benar-benar menjadi sumber pengaruh kehidupan anak, karena dengan jaringan siaran dari pagi sampai malam, anak-anak sudah sulit lepas dari siaran televisi. Apalagi sekarang yang hampir di tiap rumah sudah ada jaringan internet, itu juga harus ada proteksi untuk anak, karena ada situs-situs tertentu yang belum sejalan dengan ruh pendidikan yang pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Justru akan bertentangan dengan apa yang diberikan di sekolah, dengan apa yang disampaikan oleh para guru. Ini juga seperti disampaikan juga guideline dalam bukunya, yang mengatakan televisi sekarang nyaris menjadi moral guide bagi anak-anak, bahkan sudah menjadi menggerogoti otaknya. Nah, disinilah orang tua juga harus hati-hati. Jadi di tengah tantangan yang begitu gencar dan kompleks, maka lingkungan pendidikan yang pertama, yaitu keluarga, harus menjadi prioritas garapan yang utama.
Pembentukan kepribadian yang profetis dan berakhlakul karimah selalu berawal dari keluarga. Berangkat dari keluarga. Pembinaan keluarga yang baik akan menempatkan ajaran Islam sebagai landasan dan rujukannya. Tentunya yang dimaksud adalah di samping mengajarkan dan memperkenalkan Islam sedini mungkin, juga menjadikan ajaran Islam sebagai way of life, sebagai keyakinan hidup, sebagai driving integrity, sebagai pengendali moral, sekaligus menjadi alat kontrol. Jadi agama dijadikan sebagai alat kontrol atas setiap tindakan yang akan dilakukan. Dengan demikian, agama sekaligus akan bersifat preventif, kuratif, dan konstruktif bagi akhlak anak-anak. Hal ini hanya mungkin terjadi manakala agama masuk ke dalam konstruksi pribadinya, ke dalam bangunan cara berpikirnya, cara pandangnya yang ditanamkan dalam pengalamannya, dalam pengetahuannya, sehingga agama akan menjadi sumber inspirasi dalam kehidupannya. Untuk itu ajaran agama harus masuk bersamaan dengan pembinaan pribadi anak sejak masa pranatal. Jadi ada masa pendidikan itu secara garis besar dibagi menjadi dua, ada prenatal education, ada pasca-natal education. Jadi ada post-natal education, ada prenatal education. Pendidikan sebelum kelahiran, at-tarbiyah qablal wiladah, dan at-tarbiyah ba'dal wiladah. Setiap pengalaman yang dilalui si anak dalam hidupnya, melalui penglihatan, pendengaran, perlakuan yang diterimanya, dan sebagainya, maka semuanya akan ikut menjadi bagian yang membentuk pribadinya. Anak yang sering mendengar orang tuanya mengucapkan nama Allah akan mulai mengenal Allah di dalam keluarga. Kemudian dapat mendorong pertumbuhan jiwa agama pada diri anak tersebut. Demikian pula anak yang sering melihat orang tuanya atau siapa saja yang dikenalnya menjalankan ibadah, maka hasil penglihatan itulah akan terekam dalam jiwanya. Demikian pula perlakuan yang diterimanya secara pribadi maupun bersama-sama dengan saudara-saudaranya, jika mencerminkan kasih sayang dan ketentraman, maka akan tumbuh pula jiwa kasih sayang dan rasa aman pada diri sang anak. Nah, di sini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, karena perilaku keagamaan itu tidak muncul secara instan, tapi ada proses. Perilaku keagamaan itu muncul diawali dengan adanya kesadaran keberagamaan. Kesadaran keberagamaan itu diawali dengan pengalaman keberagamaan. Ada religious experiences, pengalaman keberagamaan. Pengalaman keberagamaan didapat dari mana? Dari mata yang melihat, dari telinga yang mendengar. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, itu akan terekam dalam struktur otak si anak. Dan itu nanti akan ditransformasikan ke hatinya menjadi sebuah pemahaman yang melahirkan kesadaran. Disitulah perilaku anak itu akan dituntun. Jadi perilaku itu akan terjadi dari hasil pengamatan mata, pendengaran telinga yang ditransformasikan ke hati. Hati inilah nanti yang akan mendorong perilaku. Makanya apa yang didengar, apa yang dilihat, itu yang akan menjadi karakter dan kepribadian si anak. Jadi di keluarga ini yang perlu ditanamkan, apa yang didengar anak, dilihat anak, harus suasana yang baik, perkataan yang baik. Anak yang sering mendengarkan orang tuanya membaca Al-Quran mulai tertanam di dalam dirinya kalimat tauhid, ia mendengar kalimat Allah yang diucapkan dalam keluarga. Itu akan menjadi sebuah proses awal bagaimana pengenalan agama dalam kepribadian anak itu. Demikian pula ketika yang diterima, yang didengar dalam lingkungan kehidupannya itu sesuatu yang tidak baik, ini juga harus dikoreksi betul. Dulu di Indonesia itu ada tayangan yang kemudian diprotes, Smackdown ya, mungkin sebagian masih ingat, yang baru-baru kesini itu akhirnya ditutup. Kenapa? Karena dari melihat tayangan-tayangan itu, anak-anak akhirnya banyak yang terlibat perkelahian. Kita juga tahu ada anak kelas 1 SMP memperkosa ibunya. Anak kelas 1 SMP. Dari mana? Karena sering diperlihatkan sesuatu yang kurang pantas dilihat anak di rumah. Ya, ada sesuatu yang memang tidak termasuk aurat dalam keluarga, tetapi ada wilayah pantas dan tidak pantas. Ketika anak itu dipenjara, ibunya menangis. Bukan salah anak itu, tak boleh salah saya. Kenapa? Karena ibunya kadang-kadang ganti baju, itu ada anaknya seenaknya ganti baju. Suatu saat anaknya menonton video porno dengan teman-temannya,
kemudian sudah mulai muncul keinginan karena anak punya rasa penasaran, rasa ingin tahu, ingin mencoba. Begitu pulang ibunya dikasih obat. Dia bilang, ini bu biar seger, dikasih obat. Ternyata obat itu adalah obat penenang. Ibunya tertidur. Ibunya tidak punya kekuatan lagi, langsung diperkosa oleh si anak itu. Baru kelas 1 SMP. Ini terjadi dan ketika diinterogasi di kantor polisi, setelah dilaporkan, ibunya juga menyesal. Ini karena kesalahan pendidikan dalam keluarga. Jadi anak setiap harinya sering melihat bagaimana ibu pakai BH, ganti baju, itu kelihatan sangat. Walaupun memang ini belum masuk aurat sebetulnya, karena batasannya dengan keluarga juga antara pusar dengan lutut. Tetapi ada wilayah kepantasan yang bisa merangsang pikiran anak itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini betapa kuatnya apa yang pengaruh dari apa yang dilihat, apa yang disaksikan, apa yang dialami dalam membentuk kepribadian dari anak tersebut. Ini keluarga yang paling dominan. Karena itu pendidikan agama dalam keluarga adalah pendidikan yang berjiwa agama, terutama bagi anak-anak yang masih berada pada fase pendidikan pasif. Ketika pertumbuhan kecerdasannya masih kurang, orang tua harus memberikan contoh dalam hidupnya, misalnya kebiasaan mengerjakan sholat, kebiasaan berdoa, membaca Al-Quran. Di samping mengajaknya untuk meneladani sikap tersebut, dengan demikian pendidikan dalam keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku anak di kemudian hari. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, meskipun ada pengecualian, tetapi pada umumnya baik buruknya perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pendidikan yang diperolehnya pada waktu kecil di dalam keluarganya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, betapa pentingnya keberadaan keluarga, ya, pendidikan keluarga dalam menentukan perkembangan si anak. Jadi nanti anak kita itu menjadi seperti apa sangat tergantung pada pendidikan yang ditanamkan dalam keluarga. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian beberapa paparan yang saya jelaskan. Masih ada waktu kurang lebih 16 menit bisa kita manfaatkan untuk dialog dari beberapa paparan yang saya sampaikan dari awal, ataupun mungkin persoalan-persoalan lain yang masih menjadi ganjalan. Kami persilakan. Pada Bapak beserta Ibu yang mau mengajukan pertanyaan dipersilakan, masih ada kesempatan waktu. Dari belakang yang mungkin bersandar, yang jarang bertanya karena hadirnya memanfaatkan akhir pekan. Ya, kami persilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Pak Ustadz, Iya. soal yang ada di Aceh sekarang. Iya, Jadi di Aceh itu ada negara otonom dekat Iya. sama Indonesia. betul. Tapi yang saya lihat di YouTube, ternyata di sana memakai paham syariah. Bagaimana perempuan kalau bikin salah digebukin di depan umum. Iya, Jadi maksudnya bagaimana itu Pak Iya. Ustadz? Padahal kita sebagai orang Muslim, kita lihat teman-teman saudara-saudara kita digebukin di alun-alun gitu, iya, tempat terbuka, harus digebukin terus habis dosanya. Bagaimana itu? iya. Terima kasih. Jadi baik sekali pertanyaannya. Aceh itu menerapkan otonomi khusus, ya, yang berbeda dengan yang lain. Dan di Aceh itu menerapkan perda-perda syariah. Jadi peraturan daerah, jadi ada aturan syariah di sana. Partainya juga ada partai sendiri di Aceh itu yang tidak sama dengan nasional. Jadi memiliki otonomi khusus dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Nah, yang saya tahu, saya pernah ke Aceh itu kebetulan sebelum diterapkannya perda syariah dengan setelah diterapkannya perda syariah. Jadi saya pernah ngisi materi di Unsyah, Universitas Syah Kuala, juga di IAIN Al-Qadiri. Tapi waktu itu saya memberikan materi tentang hukum Islam dan hukum humaniter internasional, Protection of War Victim in the Light of Islamic Law and International Humanitarian Law. Setelah saya lihat memang ada perbedaan penerapan. Di Aceh itu menerapkan syariat Islam. Jadi bagi umat muslim di sana yang ibu-ibu, yang perempuan itu diwajibkan mengenakan busana muslimah.
memakai jilbab, yang penafsirannya tidak ditafsirkan seperti yang sementara ini. Kadang-kadang ada yang menafsirkan jilbab itu tidak harus menutup kepala, tapi ditafsirkan sampai pada batasan menutup kepala walaupun tidak menutup wajah. Jadi yang diperkenankan itu dibuka adalah wajah dan telapak tangan. Di situ ada wilayatul hisbah, ada WH namanya. WH itu kalau seperti di Saudi itu model mutawwi, mutawwi'an, yang haitul amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yang di sana bergerak untuk melakukan penertiban. Jadi kewenangannya sudah di atas polisi. WH itu wilayatul hisbah, itu diangkat oleh mahkamah agama yang ada di sana, oleh mahkamah. Maka di sana kalau terjadi pencurian, atau terjadi perzinahan, itu akan dikenakan sanksi. Orang minum itu dicambuk 40 kali. Di situ dikembalikan pada hadnya meminum khamar sebanyak 40 kali denda, akan dicambuk. Itu dilakukan di Aceh. Memang hukumannya sering dilaksanakan di tempat umum. Tujuannya bukan secara otomatis ketika itu dilakukan dosanya hilang, bukan seperti itu. Itu ada kewajiban beda. Artinya itu pelaksanaan hukum dalam konteks negara, sebagai warga negara. Urusan hubungannya dengan Allah ya harus diselesaikan dalam tobatnya. Sama dengan orang yang berzina, kalau diberlakukan hukum jilid atau hukum ranjam, bukan berarti ketika dijilid atau diranjam itu dosanya hilang, tidak. Tetapi yang dilaksanakan di situ adalah yang perlu diperhatikan, itu konteks kewajibannya kepada negara. Apa tujuannya? Seperti yang saya gambarkan kemarin ketika ada ibu bertanya, biar menjadi pelajaran bagi yang lain, untuk memberikan efek jerah bagi yang lain, agar yang lain tidak melakukan hal yang serupa. Walaupun masih ada sisi lemahnya. Memang idealitasnya penerapan syariat Islam itu sangat bagus misalkan, tetapi di situ masih menimbulkan praktek-praktek pungutan liar yang baru. Jadi orang yang ketemu WH, kalau WH-nya yang tidak jujur itu ketemu berdua-duaan, kemudian ditangkap, itu terjadi sogok menyogok lah, seperti yang tradisi di Indonesia terjadi. Itu membuka peluang-peluang baru yang seperti itu. Cuma jangan dilihat pada sisi negatifnya saja. Artinya sisi positifnya sudah bagus. Praktis di Aceh itu yang tampak kemaksiatan yang tampak itu mulai bisa dibatasi. Tidak ada tempat minuman keras yang legal, walaupun di sana masih nanam ganja, gitu ya. Intinya yang tampak gitu. Walaupun ini masih perlu banyak pembenahan dan perlu banyak kritik dari penerapan syariat Islam. Jadi maksud dari melaksanakan cambuk dan lain sebagainya itu tidak lain adalah memberikan efek jerah bagi yang lain, agar yang lain tidak melakukan seperti itu. Nah, ketika saya keliling, malam-malam sudah tertib di Aceh itu, dan tidak ada wanita muslimah yang tidak menggunakan jilbab, tidak berani keluar itu, karena memang menjadi peraturan. Kecuali orang non-muslim. Non-muslim di sana diperkenankan untuk tidak mengenakan jilbab, tetapi harus rapi. Itu masih dibatasi rapi. Jadi tidak ada sana, walaupun mohon maaf dari Chinese itu, yang ada beberapa non-muslim dari Chinese itu, dari Cina. Itu yang pakai celana pendek udah ada, nggak pakai kerudung, pakai bajunya rapi lah, agak ke bawah sedikit, minimal sekitar lutut lah, di bawah lutut itu. Jadi tidak seperti yang di Jakarta gitu, nggak usah ke Amsterdam lah, di Jakarta gitu. Di Jakarta udah mulai banyak yang tertukar pakaian itu. Jadi saya kira itu. Silakan yang lain, masih ada waktu cukup, ada 8 menit. Mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan dari ibu-ibu. Ada pertanyaan? Ya, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya dengar sekilas, saya telat pendidikan anak Ustaz ya. Saya mau tanya tentang hukum akikah Ustaz. Iya. Saya pernah dengar bahwa anak kalau nggak dikahin nanti di akhirat itu dia tidak sama orang tuanya, Iya. karena belum diisap kabul gitu. Bagaimana itu Ustaz? Iya, hukum akikah itu sebetulnya sunnah muakkadah, tidak sampai pada batas wajib. Tetapi dalam bahasa agama itu dikiaskan anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi kalau belum diakikah itu masih digadaikan. Jadi al-waladu murtahanun bi aqiqatihi. Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya.
Artinya kapan anak itu menjadi sepenuhnya milik orang tua? Kalau sudah diakikoi. Ini bahasa kiasan agamanya. Walaupun itu tidak menunjukkan wajib, tetapi anjuran yang sangat dikokohkan untuk diakikoi. Nah, bagaimana ketentuan akikohnya? Akikoh itu dikeluarkan setelah anak dilahirkan dengan ketentuan kalau anaknya itu laki-laki itu dua kambing, kalau perempuan satu. Tapi seandainya laki-laki kok tidak mampu dikeluarkan satu, tidak apa-apa, itu cukup. Atau dicicil, satunya begitu dilahirkan, satunya nunggu pada saat hitan misalkan. Nah, kapan itu anjuran untuk orang tua mengakikoi anak? Sampai balik. Kalau sudah balik anak itu sudah bisa mengakikoi dirinya sendiri, sudah akal nasahu, sudah bisa mengakikoi dirinya sendiri kalau anak itu sudah pada usia balik. Nah, untuk akikoh itu anjurannya, aturannya, kalau dari kriteria hewan yang dikeluarkan sama dengan kurban. Jadi kambing untuk orang satu. Kalau seumpama lahir kembar itu laki-lakinya 2, kemudian perempuannya 3, ada kembar 5, itu kan 7. Ya, laki-lakinya 2 itu 4, perempuannya 3 itu 7, bisa dikeluarkan sapi. Bisa dikeluarkan sapi. Ada ya kembar 5 ada kan? Ada ya? Ada, kembar 7 juga ada. Kalau di Indonesia itu yang saya punya tetangga itu kembar 3 banyak. Tetangga saya kembar 3. Itu sehat-sehat semua. Kebetulan saya ngasih nama semuanya. 3 itu. Jadi kalau kembar 3 laki-laki semua itu 6. Akikohnya 6, boleh dikeluarin sapi. Sapi itu untuk orang 7. Ya. Nah, bedanya kalau kurban itu lebih baik dibagi mentahnya, karena bisa tamlik untuk orang-orang fakir. Tamlik itu bisa dimiliki, dalam arti kalau mau dijual boleh, tapi kalau untuk orang kaya itu tidak boleh dijual, tidak punya hak tasarruf, hanya boleh dimakan. Jadi daging kurban itu Bapak Ibu sekalian tidak hanya dibatasi untuk diberikan pada orang fakir. Wa atimu bihi alqani awal mu'tar, itu boleh diberikan kepada orang kaya dan orang miskin. Tapi ada bedanya. Kalau yang menerima itu orang kaya, maka dia hanya punya hak untuk konsumsi, tidak punya hak untuk tasarruf, untuk kemudian dikembangkan lagi. Tapi kalau yang menerima orang miskin itu punya hak penuh. Misalkan dijual lagi tidak apa-apa. Dijual lagi tidak apa-apa. Kalau kebetulan yang menerima itu penjual bakso, ya dibikin pentol tidak apa-apa. Tapi maksudnya kalau penjual baksonya penjual bakso yang kayak di Indonesia yang keliling itu, tapi kalau baksonya bakso restoran ya tidak pantas menerima kurban kok dibikin pentol dijual ya. Harusnya dimakan gitu. Nah, kalau untuk daging akikoh itu lebih baik diberikan masaknya. Diberikan masaknya. Nah, untuk teknis memberikan tergantung sudah. Teknis itu apakah nanti diantarkan atau orang-orang diundang. Nah, biasanya kalau di daerah kita tasyakuran, tetangga itu diundang. Jadi tidak hanya kambing itu, ya nambah sapi, nambah ayam, nambah kue biasanya, dan nambah macam-macam. Itu teknisnya. Makanya akikah itu sebetulnya tidak sampai pada tingkat wajib, hukumnya hanya sunnah muakkadah. Tetapi di agama dalam istilah agama itu disimbolkan dengan anak itu tergadai. Kecuali dia sudah diberi akikoh, diakikoi, baru pada saat itu kemudian itu sudah lepas. Nah, akikoh ini merupakan proses pendidikan juga sebetulnya. Artinya bagaimana orang tua mensedekahkan untuk anak. Ya, tafaulan nanti diharapkan dengan kebiasaan orang tua banyak berbagi, banyak memberi dan banyak peduli kepada orang lain. Di situ anaknya nanti sudah memiliki sikap dermawan, sifat dermawan yang tumbuh dalam keluarga itu. Saya kira ini masih bisa. Satu lagi pertanyaan, ada waktu 3 menit sebelum Isya. Masih ada? Kita memanfaatkan waktu 3 menit menunggu Isya. Saya Pak Ustaz. Ya, silakan Mas Jamal. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya orang berwudu dalam perjalanan kadang-kadang tidak membasuh kaki karena waktu dia mau bepergian pakai mushaf ataupun pakai kaos kaki, dia masih dalam keadaan wudu. Iya. Pakai khauf ya, bukan mushaf, muzak. Iya, pakai khauf. Iya, baik. Orang berwudu di perjalanan boleh, asalkan dia pakai
pakai moza. Moza itu, khauf itu adalah sepatu yang batasannya menutupi mata kaki. Jadi sepatu yang agak tinggi, sepatu boot yang menutupi mata kaki. Sepatu yang menutupi mata kaki. Dengan ketentuan, ada ketentuan. Memakai sepatu itu dalam keadaan suci. Jadi sebelumnya dia berwudu, suci, kemudian memakai sepatu itu. Terus permukaan bawah sepatu itu tebal sehingga najis yang diinjak itu juga tidak tembus ke atas, ya seperti umumnya sepatu-sepatu sekarang. Ketentuannya kalau di perjalanan itu mengusap sepatu itu ada tempo waktu 3 hari. Kalau di rumah itu ada waktu sehari semalam. Nah, boleh diusap di sepatu itu boleh, tidak harus dibuka. Jadi ketika kita wudu kemudian susah membuka sepatu, ya diusap di sepatunya itu. Itu penggantinya. Diusap di sepatunya itu diperkenankan, diperbolehkan. Itu namanya masul khaf. Jadi mengusap muzah atau sepatu yang menutup mata kaki. Jadi Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kewajiban-kewajiban syara, ketika di situ ada unsur yang sulit untuk menerapkannya, maka di situ pasti ada prinsip-prinsip rukhsah. Jadi rukhsah itu ada dispensasi, ada pengecualian hukum, perpindahan dari sesuatu yang sulit ke sesuatu yang mudah. Kita diwajibkan puasa, tapi bagi orang sakit boleh tidak puasa karena puasa berat. Kita diwajibkan puasa, orang yang melakukan perjalanan boleh tidak puasa. Kita diwajibkan puasa, tapi bagi wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Jadi tidak kaku di dalam Islam itu sebetulnya. Sama orang berwudu harus membasuh kaki. Tetapi ketika dia dalam perjalanan kok kemudian hawanya dingin, mau membuka sepatu dan membuka kaos kesulitan, ya sudah diusap di kakinya itu, di sepatunya itu yang diusap. Ini kadang-kadang jarang dipraktekkan, padahal ini rusak. Kalau memang terbiasa pakai sepatu. Tapi kalau sepatunya tidak menutup mata kaki, ya dilepas. Sepatunya tidak menutup mata kaki, atau sepatunya malah sering dilepas, dipakainya hanya di luar, begitu masuk ke rumah sepatunya dilepas. Ngapain ketika wudu dia harus mengusap sepatunya gak dipakai terus gitu. Diem aja gak dipakai gitu. Nah itu kan kalau sepatunya lebih banyak dipakai, diusap di situ. Nah ini bagian daripada rusuh-rusuh yang bisa dimanfaatkan pada saat kita dalam perjalanan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tepat waktunya jam 23.18 kita masuk waktu melaksanakan sholat Isya sekaligus tarawih. Kita lanjutkan kajian pada hari berikutnya dengan tema yang sebagaimana sudah ada dalam silabi. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.